Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah kita semangat ya belajar hari ini ya. Oke, biar semangat lagi deh. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke. Belajar apa hari ini? Ya, sudah siap ya? Sebelumnya ibu tanya dulu, hari ini ada yang tidak hadir, nak? Baik terlihat? Ada semua teman kelompok kalian? Oke, kita mulai pembelajaran ya. Kita berdoa dulu, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya, nak. Isti'adadan wa du'aan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Oke, untuk mengetahui kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk ingat kembali pecahan itu bisa disebut apa? Angkat tangannya. Silakan angkat tangan ya. Pembagian. Kemudian bisa disebut apa juga, nak? Ya. Perbandingan. Perbandingan. Nama lain dari perbandingan? Apa ya nama lain dari perbandingan? Rasio. Baik, sekarang Ibu minta satu anak maju dari kelompok Renasha. Coba tuliskan pecahan itu bentuknya seperti apa? Silakan angkat tangannya, siapa yang mau? Oke, silakan Tania. Ya, tulisnya seperti apa? Bebas ya, itu. 4/5, benar nak? Nah, selanjutnya, siapa yang mau menuliskan bentuk pembagian itu seperti apa? Oke. Dari pecahan 4/5 boleh nak? Oke, very good. Benar ya? Benar kan? Benar. Perbandingan. Di kelompok ini nih belum ada. Siapa yang mau nulis? Perbandingan. Yo, silakan. Yo, mau nulis? Malu, yuk. Perbandingan. Elsa. Yang mau kelompok ini? Ada yang mau? Perbandingan. Perbandingan 4. Boleh dijelaskan maksudnya? 4/5. 4/5? 4/5. 4/5. Bener nggak nak? Betul. Sekarang selanjutnya, ini kan kita sudah bisa mengingat dalam bentuk angka ya. Pecahan, pembagian, dan perbandingan. Sekarang kalau dalam bentuk benda nih, Ibu berikan, ini ada apa nih? Kubus Ibu kasih ke Zaki 6. Kubusnya Ibu berikan ke Zaki 6. Untuk Konita, ini masih diingat ya yang kemarin sudah kita pelajari. 8. Siapa yang bisa memberikan rasio dari kubusnya Zaki sama kubusnya Konita? Rasionya berapa? Silakan angkat tangan.
Oh, kamu 6 banding 8. 6/8. Boleh tulis dulu deh. Ya, di materi. 6/8. Oke. Ada lagi nggak kira-kira perbandingan dari 6/8? Ada lagi nggak perbandingan dari 6/8? Tidak ada. Ya, silakan duduk dulu. Terima kasih. Oh ya, Alfi, silakan Alfi. Berapa Alfi perbandingannya? Kubusnya Zaki dan kubusnya Wanita. Coba tulis. Dibagi 2, gimana caranya? 8 bagi 2. Terus 3. Oke, tulis di sini. Kubus Zaki banding ya. Banding Konita, berapa jadinya kubus Zaki banding Konita? Iya, 3/4. Sudah benar belum? Benar. Zaki berapa tadi kubusnya Zaki? 6. Konita berapa kubusnya? 8. Berarti 6/8. Benar, sudah benar. Bisa disederhanakan rasio itu. Bagaimana tadi caranya Alfi menyederhanakan rasio? Dibagi 2. Rasio Zaki dan rasionya Konita dibagi 2. Kemudian menjadi berapa lah pembandingannya atau rasionya? 3/4. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sama seperti yang tadi, tapi dalam bentuk benda konkret dan ada beberapa persamaan rasio. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang apa ya? Saya sudah ibu kasih tahu. Tujuan pembelajaran ada apa saja? Memahami. Kalian hari ini mau memahami atau mau mengaplikasikan? Hari ini mau yang kamu mau capai, mau mengaplikasikan. Berarti kita coba ya, diterapkan ya. Jadinya nih tujuan pembelajaran kita kan tadi kita milih bukan hanya memahami ya, tapi kita mau mengaplikasikan atau menerapkan. Apa yang mau kita terapkan nih dalam pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Konsep rasio tadi kita selain kita mau paham apa itu konsep rasio, kita juga mau mengaplikasikan. Apa tadi berarti tujuan pembelajaran kita hari ini? Konsep rasio. Memahami konsep rasio. Boleh, tapi tadi udah paham belum? Ada yang udah, ibu masih ada yang belum? Tadi konsep rasio adalah perbandingan. Ada kubusnya Zaki, ada kubusnya Wanita. Berarti membandingkan apa? Membandingkan Rasio. Dua objek, betul. Membandingkan 2 objek. Nah, berarti itu memahami konsep rasio. Rasio membandingkan objek. Boleh nggak objeknya kalau lebih dari 2? Boleh. Kemarin kita sudah coba dari yang warnanya warna-warni ya. Ya, ada berapa warna kemarin? 4. Berarti bisa ya kalau objeknya 2. Yang kedua, kita mau ngapain hari ini? Mengaplikasikan. Kita aplikasikan ya. Setelah kita pahami, kita aplikasikan. Nanti kita coba praktekkan dengan benda. Mengaplikasikan apa, Nak? Oke, sekarang ya. Di sini tadi rasio dapat ditulis dengan dua cara, yaitu A banding B atau A per B. Sudah benar tadi ya yang ditulis sama teman kalian ya? Ya. Kemudian, nah ini Ali memelihara 4 ekor ayam dan Budi memelihara 5 ekor ayam. Berapa rasio banyak Ali dan Budi? Yang ditanya Ali sama Budi. Berarti Ali dan Budi. Berarti angkanya siapa dulu? Banyak 4 atau 5 dulu? 4.
Jangan sampai tertukar. Selanjutnya, nah ini yang akan kita terapkan. Dio memiliki 10 kelereng dan Eko memiliki 15 kelereng. Berapa rasio banyak kelereng Dio dan Eko? Di sini Dio berapa nak? 10. Kemudian Eko 15. 10 banding 15. Tadi seperti yang diterapkan sama Alfi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi bilangan yang sama ya nak? Semuanya apa harus dibagi 2? Tidak. Dibagi bilangan yang bisa dengan bilangan. Jika bilangan yang bisa dibagi 2, silakan bagi 2. Tapi sampai tidak bisa dibagi lagi. Kita sudah mempelajarinya di mana? Menyederhanakan pecahan. 10 dibagi 5 berapa? 15 dibagi 5? Tidak. Jadinya 2 masih bisa dibagi tidak? Tidak. 3 juga masih bisa dibagi tidak? Maka rasionya adalah 2 banding 3. Sekali lagi, bagaimana cara menyederhanakan rasio? Ya? Dibagi apa? Dibagi dengan angka yang bisa dibagikan. Iya, dibagi dengan angka yang sama dengan bisa yang dibagikan. Jika misalnya 20 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Dibagi 5 bisa nggak? Bisa. Dibagi 4 bisa nggak? Yang terpenting sampai habis tidak bisa dibagi. Nah ini tentang kesamaan rasio. Nah ini yang kita pelajari. Menunjukkan 2 atau lebih rasio yang memiliki perbandingan yang senilai. Seperti tadi, ya 6 banding 8. Senilai nggak dengan 2 banding 3 banding 4? Maaf. Senilai nggak? 6 banding 8. Yang tadi Zaki itu 6, Konita 8. Kemudian disederhanakan sama Alfi. Jadi 3 banding 4. Senilai nggak? Senilai nak. Senilai. Ini yang namanya kesamaan rasio. Ya. Nah untuk memperoleh kesamaan rasio, caranya bisa dikalikan, yaitu mengalihkan atau membagi. Ini contohnya. Sebuah ruang kelas berukuran 40 meter persegi. Ini ada 40 meter persegi. 40 meter persegi yang bisa belajar berapa siswa? 20 siswa. Berarti kalau ditanya di sini berapa banyak siswa yang dapat belajar di ruang kelas yang berukuran 20 meter persegi? 10. Itu 10. Tapi bagaimana caranya? Itu yang akan kita terapkan. Nah, ini caranya. Kita bikin tabel. Dari luasnya 40 meter. 40 meter persegi, maka banyak siswanya 20. Lalu bagaimana jika 20 meter persegi? Maka banyak siswanya 10. Ya, caranya bagaimana? Dibagi 2. Kemudian rasio bagian terhadap bagian rasio dan rasio terhadap keseluruhan. Nah ini yang akan kita pelajari juga. Ada bagian satu saja, misalnya bunga mawar 8, bunga melati 6. Nah, ini satuan, bunga mawarnya 8, melati 6. Jadi, kemudian ada rasio dengan keseluruhan, terhadap keseluruhan. Berarti kalau yang tadi bunga mawar banding melati, itu rasio antara sebagian benda dengan bendanya. Jadi bagian mawar dengan bagian melati. Ada juga rasio bunga mawar banding seluruh. Berarti berapa bunga mawar? Rasionya 8. Banding seluruh berapa? Banding seluruh 14.
Karena 8 ditambah 6. betul. Rasio bunga mawar ditambah bunga melati. Masih bisa nggak ini? Ada nggak yang senilai rasionya? Ada nggak rasio yang senilai? Ada. Gimana caranya tadi? Dibagi berapa? 8 sama 14. 2 berapa? 4 banding 7. 4 banding 7. Pinter nih, hebat nih, udah ini banget ya. Ya, selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Nina membeli 6 kotak susu rasa coklat dan 4 kotak susu rasa vanila. Nah, ini yang antara satu bagian dengan jumlah seluruh. Rasio banyak susu coklat dan susu vanila. Berapa rasio? 6 banding 4. 6 banding 4. 6 banding 4. Kalau rasio banyak susu coklat dibanding jumlah seluruh. 6 banding 10. Betul. 6 banding 10. banding 10. Gampang nggak? Oke, untuk mengaplikasikan kalian sudah bisa atau belum? Bentar. Nah, untuk kita mengaplikasikannya, Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerjanya, kamu kerjakan. Soalnya ada di quizzes, kemudian kamu terapkan. Nah, ini Ibu bagikan, ada kertas-kertas berbentuk lereng. Setiap satu soal kita bahas bersama, kamu terapkan dengan kelereng ini. Paham ya? Jadi, diterapkan di tabelnya yang tadi sudah kita pelajari. Tadi sudah ada tabelnya ya, sudah kita pelajari. Kemudian kamu terapkan di benda konkretnya. Bantu dibagikan ya, Nak. Yang lainnya ayo, langsung aja. Enter kodenya 785 348. Disebutkan. Jadi kerjasama ya. Ada yang menerapkan, kemudian ada yang menghitung, kemudian ada yang menerapkan. Ya. Di kolom atasnya ini, kotak atas itu nanti disebutkan, misalnya kalau di soalnya adalah kelereng hijau berarti hijau, kelereng biru berarti biru. Kalau misalnya disebutin namanya, nanti di soal ada nama Zaki, tulis Zaki. Ya, yang di atas di barisan dengan jumlah. Paham ya, Nak? Ayo, kita coba praktekkan sudah? Sudah bisa masuk? Join? Dibagi tugas. Ya, dibagi tugas. Ya, boleh. Silakan langsung diterapkan. Diterapkan kemudian susun. Disusun. Kelompok ini ada yang bisa masuk. Jadi aja. Satu bareng-bareng pinjam. Kelompok ini kalau ada yang bisa masuk. Bareng-bareng aja. Biar diterapin, Nak. Berarti yang nggak bisa masuk diterapin. Iya, satu kelompok. Ya. Iya. Ya. Nih, diterapin. Soal nomor 1.
Diterapkan ya. Ditulis di sini ada yang nulis soalnya. Terapin di situ ada Zaki, berarti Zaki sama siapa? Fahri. Berarti di sampingnya Zaki dan Fahri. Siapa yang menerapin? Ini soalnya apa? Hijau, berarti hijau sama kuning. Tulis hijau, kuning. Ya. Di atasnya nah, di samping jumlah. Hijau, ya. Sudah nggak bisa? Kuning. Nah, di sini apa? Ininya dari hijaunya. Hijau. Jadi 12. 12. Terus di sini hijau. Kemudian ya. Jadi tanya apa? Aku rasio bareng gitu. Ya. Coba hasilnya. Terapkan. Lereng hijau berapa? Gitu nah. Jadi diterapkan ya. Lereng hijaunya berapa? Sudah bisa? Soal nomor 1 sudah bisa? Itu nomor 1 B. Iya udah soal nomor 2. Ini? Iya jawab. Nah, dijawab di situ. Lanjut. Ada Zaki sama Fahri. Ditulis Zaki sama Fahri. Berarti 12. Berapa? 12. Coba ditulis benar nggak jawabannya? Diklik kalau jawabannya apa? 12. Ya betul. Tadi tulis jawabannya. Lanjut. Caranya gimana ya? Iya betul. 5 berarti mana? Nomor 2. Di sini ada nama siapa? Farel sama Ataya. Di sini berarti Farel sama Ataya. Yang tadi nomor 1 siapa keterangannya? Raihan sama? Raihan sama siapa? Oh, Raihan punya 2 kelereng. Warnanya apa? Nah, tadi warna apa saja? Hijau sama apa? Hijau tadi yang berapa? Dilihat ininya petunjuknya, Nak. Lanjut, di sini ada siapa? Farel sama Ataya. Farel sama Ataya. Ya, kemudian di sini yang diketahui dari soalnya apa, Nak? Jumlah seluruhnya kelerengnya ada 36. Berarti dijumlah. 36 dijumlah. Kemudian rasionya 5/4. Farel 5, Ataya 4. Berarti Farel sama Ataya dapat berapa ini? Kalau jumlahnya 36. Nah, 4 sama 5 kan ini seluruhnya jumlah. Jumlahan 5 tambah 9 berapa? 5 tambah 4 berapa? Nah, di sini 3 di sini. Ini jumlah rasionya. Berapa jumlah rasionya? 9. Nah, 9 bisa jadi 36 diapain? Diapain? 9 bisa jadi 36 diapain? Dikali berapa, Nak? Iya nih. Itu berapa? Dikali 4, betul. Jadi dikali 4. Bikin kalinya di sini, di lingkungan. Kali 4. 4 kali 4. Berarti di sini 3 kali 4. Ya. Gimana coba sekarang? Ini kali 2, ini kali 4. Gitu ya, ini mana? Oke, jangan lupa ditulis petunjuknya di situ. Ya, kali 4. Rasio kelereng gerak itu nomor 3. Tulis dulu biru dan hijau. Jangan lupa ditulis keterangannya. Ya, jangan lupa ditulis keterangannya di atas tadi. Soalnya siapa? Tadi Zaki sama Fahri. Tulis ini sama Fahri berapa? 5 berarti Zaki sama Fahri. Zaki berapa? 5.
Ya, very good. Sekarang apa warnanya? Ya, berarti biru dan hijau. Biru dan hijau. Hasilnya berapa, Nak? Biru dua, hijau tiga. 2 banding 3. Berarti birunya berapa? Birunya berapa? Birunya berapa? 2 banding 3. Iya, birunya berapa, Nak? Rasionya biru berapa? 2. Kan 2. Bisa. Biru dan hijau. Biru dan hijau. Berarti 2 banding 3. Ini jumlah seluruhnya. Seluruhnya ada 35. Berarti tandanya gimana kalau seluruhnya? Dijumlah-jumlah ini. Apa jumlahnya? 35. Sekarang jumlah yang ini 2 sama 3. Jumlahnya berapa? 2 tambah 3. 5. 2 tambah 3 berapa? 5. Tadi gimana caranya, dibalikan atau dibagikan? 5 bisa jadi 35. Kali berapa? Kali 7. Di sini ditambah mana? Kali. Bisa juga. Iya benar. Iya, itu caranya. Nah, sekarang berarti hijau berapa? Oh, iya berapa? 3 kali 7 35. Salah. Kali 7 21. 21. Berarti hijau berapa? Iya, birunya berarti Berarti biru ya, berarti 14 21. Benar nggak? Betul. Gitu caranya ya. Habis itu nanti coba praktekkan setiap ini kamu lihat. Dapat? Siap ini dipraktekkan. Soal yang mana, Nak? Mana nanya? Nanya ya. Yang mana? Saya ini nggak ngerti. Ada soal Zaki. Soal yang mana? Zaki apa? Yang mana lihat? Dilihat dulu mana rahasia soalnya. Ada apa aja di sini? 20. Kemudian 5 sama 3. Berarti yang diketahui berapa? Zaki 20. Zaki berarti Zaki yang 20 bukan jumlahnya, Nak. Zaki berarti di Zaki di Zaki 20. Nah, ini bisa jumlah ya, Nak. Dikali berapa? 4, tulis kali 4. Maka di sini juga sama, dikali bilangan yang sama kan tadi sudah. Nah, berarti Fahri dapat berapa? Dapat berapa, Fahri? Ini dilihat, Nak, dilihat. Nih, berapa berarti? 12. Berarti jumlahnya berapa? Iya. Bu, iya ya. Iya, boleh tanya. Silakan teman-teman. Berapa? Ayo mana? Apa ya? Cuma kayak kalau bisa Paham ya? Nah, bisa nanti dicoba ini pakai ininya. Ini berapa? ini 32. Yang ini? Ya, gitu ya. Soal terakhir, siapa cepat? Ayo, nomor siapa? Oke, sudah semua. Sekarang silakan nomor 1. Ibu mau lihat. Ini Zaki dan Fahri. Bebas kalau tidak ada disebutkan nama berarti bebas. Zaki berapa berarti? Zaki. itu sudah 20. Oke, very good. Zaki dapat 20. Ini Fahri 12. Paham ya? Jadi silakan.
Selanjutnya. Tadi Ataya. Iya, warna apa saja? Ataya. Tadi benar semua nggak? Berarti ada 5 ya? 8, 20. Iya, saya 4. Nah, kasih 36. Terus Raihan hijau dan kuning di sana. Raihan hijau dan kuning. Berarti hijau dan kuning. Ayo, banding 3 ya? Ya. Yang mana nanti? Yang orang dulu katanya kan Jaki. Iya. Fahri berarti belum diketahui. Ya, berarti berapa Jaki punya Jaki? Berarti Farel 20, Iya, Ataya 16. Nah, Ini 36, ini 9. ininya berapa? Selesai. Banding 3. 5 banding 3. Yang 5 selesai. Udah belum nih? Ini cara apa nih? Yang dia dulu di soalnya Jaki. Berarti lagi 5. Di bawahnya. Nah, Ini nih. Jaki 3. Di sini ya dia bukan ini. Dia bisa bagi. Iya, berarti ini yang benar. Kali berapa? 3. 5 bisa Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Berarti. Bu Ayu. Bu, sudah Bu. Iya, benar ya. Ya, terapkan berarti di sininya. Nomor 1 hijau dan kuning. Hijau dan kuning berapa? Ini benar-benar. Hijau. 12 hijau. Ini. Benar sama ya? Ini nomor 1. Rasio nomor 1. 4/3. Banding 3. Banding. Selesai. Ya. Sudah selesai? Ya. Habis ini diapain lagi? Mana? Iya ini. Iya udah. Berarti di sini juga kali 4 berapa? 4 kali 3 12. Iya. Jadi dikali kan tadi sudah kali nanti bilangan yang sama. Paham ya? Oke, berapa jumlahnya berarti Nak? Ini ditambah. Iya, jumlah. Tambah ke samping. 32. Iya, betul. Very good. Oke, sudah selesai? Benar semua kan jawabannya? Betul semua. Kelompok ini? Udah berapa soal? Semua? Sudah benar semua? Hijau semua. Alhamdulillah, kelompok ini hijau semua nggak? Belum selesai? Bagi 3 lah. Yang mana yang belum paham? Yang ini Bu. Nomor berapa? Iya, berarti berapa jawab yang ditanya? Berapa banyak lereng? Pari, berapa banyak lereng pari? 12. Yeay. Betul ya, hijau semua? Oke. Alhamdulillah sudah bisa ya. Oke, sekarang bisa kita bahas bersama. Raza Azri. Pemenangnya adalah Raza Azri. Berarti kelompok berapa? Ada banyak Bu. Kita banyak. Ada Raja, kelompok 3, kelompok 1. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Raza. Berarti kan yang duluan punya kamu ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2 lah. Terima kasih. Sekarang ibu mau tanya. Gimana perasaannya tadi udah nyoba? Nah, coba dulu kelompok sini. Soal yang pertanyaannya
Hijau 21, biru 14. Coba. Hijau 21, biru 14. Selanjutnya ini soal yang coba ibu mau coba dulu satu-satu semuanya dipraktekkan. Oh udah semua? Oh masya Allah hebat. Ini udah dicoba praktekin belum? Sudah dipraktekkan? Yang mana? Yang mana? Yang itu sampai hijau. Jadi caranya kamu hitung bendanya ada berapa? Kalau misalnya yang hijau belum diketahui, ya maka dihitung dari terakhir, ya. Oke. Selanjutnya, ibu mau tanya, udah seneng ya belajar itu? Manfaatnya kita belajar rasio untuk apa sih? Untuk imbang katanya. Untuk menghitung suatu benda. Menghitung suatu benda. Membandingkan suatu benda. Betul, membandingkan suatu benda. Ini kaitannya sama seperti dengan timbangan ya. Jadi kita mau melihat perbandingan suatu benda. Terus kalau ada siapa yang cita-citanya jadi koki atau chef? Wah, apa nih manfaatnya? Coba. Bisa menghitung banyaknya gula tepung. Betul, menghitung banyaknya gula dan tepung. Berarti kalau misalnya kita mau bikin kue ya, tepungnya berapa kilo atau berapa gram ya? Banding dengan apa tepungnya dibandingin sama apa? Dibandingin sama apa? Contohnya, satu kue, misalnya satu kue 500 gram tepung, dibandingin sama apa? Misalnya sama gulanya, betul. Gulanya jadi berapa gram? Paham ya? Kemudian, ini pekerjaan apa ini? Arsitek. Apa hubungannya dengan arsitek? Bisa membandingkan Semen dibandingin sama apa nak? Pasirnya berapa banyak? Berapa skop ya? Kemudian semennya berapa? Skop. Jadi nggak bisa sembarangan ternyata untuk membangun rumah ya. Yang terakhir ada gambar apa nih? Orang lagi beli. Kita membandingin apa? Harga. Siapa yang sering kayak gitu? Aja ya. Kita semua kalau misalnya lagi belanja ngapain? Bandingin harga. Terus yang dipilih yang mana? Jujur sekali kalian. Oke. Baik, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari berarti apa saja bisa kita terapkan dengan menggunakan rasio? Angkat tangan. Ya, silakan. membandingkan suatu benda. Membandingkan suatu benda. Apalagi? Menghitung harga sebuah barang. Menghitung harga sebuah barang. Apalagi? Kalau untuk pedagang, apa ya? Menimbang apa nak? Menimbang sebuah barang. Menimbang sebuah barang. Kemudian apa lagi? Tadi sudah. Nah, sekarang kalau kaitannya dalam ayat Al-Quran, silakan. Satu kelompok, dua kelompok ini surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Kelompok ini Anisa ayat 58. Anisa ayat 58. Nih ya, 1, 2. Kemudian dua kelompok ini Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Siapa yang mau menyimpulkan? WP. Anisa ayat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ya? Boleh. Yang ini Anisa ayat 58 ya nak ya? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang mau menyimpulkan dalam Anisa? Iya, boleh. Silakan. Pipin Ayat 1 sampai 3 kaitannya dengan rasio. ayat 1 itu tentang celaka bagi orang yang curang dalam menimbang takaran. Iya betul, celaka bagi orang yang yang curang dalam celaka. Dalam menimbang. Berarti sanksi bagaimana? Seharusnya Dihitung dengan benar. Dihitung dengan benar. Terus apa lagi?
Ada lagi yang mau disampaikan? Ayat kedua. Menceritakan tentang apabila menerima tekanan dari orang yang meminta dicukupi. Iya, jadi kalau minta takaran dari orang minta mengampuni, kemudian ayat ketiganya. Ayat ketiganya, dan apabila jika untuk orang lain mereka Mengurangi, boleh atau enggak? Iya, jadi dia milih-milih, nah. Ya, memang itu. Nah, ini kelompok ini, anggota file 1 sampai 3 ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Terkait dengan tadi rasio. Ya, apa nak? dan apabila mereka menekan atau menjebak atau orang lain mereka mengurangi. Iya, berarti ya apa tuh? Antara satu dengan yang lainnya adil nggak? Enggak. Harusnya bagaimana? Harusnya adil antara satu dan yang lainnya. Ada yang dikurangi, ada yang dicukupi. Paham ya? Selanjutnya Anissa 58. itu sesungguhnya Allah menyuruh menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, apa bedanya antara siapa? Memberi hukuman yang setimpal. Iya, betul. Memberi hukuman yang setimpal. Pas dengan kesalahannya. Betul, Masya Allah, memberi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Berarti itu harusnya Adil. adil, betul. Kamu ini, ayo. Apa yang mau kalian pahami dari ayat itu yang terkait dengan rasio perbandingan? Oh ya, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Berarti kalau dalam narasi bagaimana? Harus adil. Baik, siapa yang mau tulis satu kesimpulan atau satu-satu deh? Tadi kamu sini tadi apa? Kesimpulannya? Tadi dalam hal? Ya, boleh. Ya. Ini tadi anggota Pipin ya, sekarang Anissa. Siapa yang mau nulis? Kemudian tentang rasio, kesimpulan tentang rasio. Kesimpulan tentang rasio yang kalian pelajari hari ini. Angkat tangan. Sambil teman yang nulis. Kesimpulannya dari surat Anissa tadi 58. Kalau kamu? Cecaka bagi itu banjaki. Tentang rasio, siapa yang mau menyampaikan tentang rasio yang tadi sudah kita pelajari? Rasio itu apa? Kemudian bagaimana? Angkat tangannya. Ya, silakan Farana. Berhitungnya. Ya. Rasio nak, bukan ayat Quran. Tentang rasio yang tadi pelajari. Ya tadi kan kita mau mengaplikasikan. Sekarang menyimpulkan dari tadi kita mengaplikasikan udah kita hitung, kemudian kita coba pakai kelereng yang ada di kertas-kertas. Rasio adalah ya silakan. Apa rasio? Dia adalah membandingkan dua objek dua objek atau lebih. Nanti sudah dibandingkan belum? Sudah. Dari membandingkan ketemu ya rasionya. Jadi cara apa tadi menentukan rasionya? Betul, dengan angka. Silakan boleh ditulis. Nah ini jelaskan bagi orang yang curang dalam menghitung atau menimbang ya. Pada kami menghitung atau menimbang. Ada dalam memberi hukuman dalam semua hal tergantung dengan kesalahannya tadi ya. Yuk rasio adalah
masih merasa kesulitan? Dengan tadi kamu sudah ngitung, kemudian kamu praktekin, kemudian bisa diterapkan dalam rasio membandingkan. Ada yang masih kesulitan? Udah paham ya? Udah bisa diterapin? Jadi kalau kamu mau, caranya adalah tentukan atau kamu bayangkan, ilustrasikan, atau bisa buat bendanya kamu bandingkan. Paham ya? Yang seperti tadi nih, lereng kuning banding dengan hijau. Iya, dibandingkan. Kemudian gimana caranya supaya misalnya mau ketemu rasionya? Gitu ya? Dibagi, betul. Nah, wah, tentangan kita semua. Yaitu celaka bagi orang yang curang dalam menghitung atau menimbang, ya. Kemudian adil dalam memberi hukuman. Kemudian rasio itu membandingkan dua objek dengan yang lain. Lalu bagaimana caranya? Dengan menyederhanakan, membagi, atau satu lagi dengan cara apa tadi? Mengalihkan. Jadi kalau sudah diketahui rasionya, untuk mengetahui banyak bendanya, maka dengan cara mengalihkan. Ada lagi? Oh boleh. Katanya masih ada ibu benar. Yang lain? Ada yang lain mau jawab? Penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari? Tadi masih ingat apa? Iya? Menimbang barang, kemudian menghitung harga, menghitung takaran apa? Takaran? Gula. Kemudian kalau kita sebagai pelajar harus membandingkan. Nanti kita membandingkan apa kalau dalam perbuatan? Mana yang baik benar? Betul, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu jelas, sudah paham? Ada pertanyaan kan, Nak? Ya, sudah cukup ya? Oke, yuk. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.